Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Buce. Pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk menggunakan sebuah software yang menarik yang berguna untuk mengetes kecepatan kita dalam mengetik 10 jari. Mengetes dan sekaligus berlatih dan terus meningkatkan kemampuan kita dalam mengetik 10 jari. Software tersebut adalah Max Type Lite Typing yang interface-nya ada di depan kita ini. Namun sebelum kita masuk ke sini, saya akan jelaskan lagi tentang basic tekniknya dalam mengetik 10 jari, yang prinsipnya adalah penempatan posisi jari-jari kita pada keyboard QWERTY yang merupakan keyboard standar yang paling banyak ditemui di pasaran, yang paling sering kita gunakan. Jadi pada keyboard ini dengan 10 jari yang akan kita gunakan untuk mengetik, posisinya adalah seperti ini. Jadi tangan kiri mulai dari jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan telunjuk ada di huruf A, S, D, F. Sedangkan tangan kanan mulai dari kelingking, jari manis, jari tengah, dan telunjuk ada di tuts titik koma, L, tombol K, dan tombol J. Sedangkan kedua jempol tangan kanan dan jempol tangan kiri digunakan untuk menekan spasi. Sedangkan tombol-tombol lainnya dicapai oleh jari-jari yang terdekat. Misalnya T ini akan diraih oleh telunjuk, kemudian U telunjuk tangan kiri. Sedangkan tuts U akan diraih oleh telunjuk tangan kanan. Dan sisanya bagaimana seseorang bisa cepat, bisa lambat, amat tergantung latihan. Dan untuk mempermudah latihan ini, beruntunglah karena banyak tersedia software yang ada di pasaran yang akan membantu kita untuk memudahkan latihan ini. Salah satunya adalah yang ada di depan kita ini. Maka akan saya tunjukkan cara kerjanya. Di sini dia minta artikelnya. Artikel yang telah tersedia ialah berbahasa Inggris dan tidak cocok untuk kita yang kesehariannya berbahasa Indonesia. Karena itu telah saya siapkan artikel khusus untuk keperluan kegiatan kita kali ini. Saya kopas dari Wikipedia tentang Indonesia. Maka kita sekarang siap untuk melakukan latihan untuk tes kecepatan kita mengetik. Lihat bahwa yang akan kita ketik ialah tampak di sini artikel dengan huruf besar dan berwarna hitam, Republik Indonesia disingkat RI dan seterusnya. Maka huruf pertama yang akan kita ketik adalah R. Di sini terdapat petunjuk yang jelas bahwa yang harus kita tekan adalah tuts R dan tuts shift, karena yang diminta adalah R huruf besar. Di mana tuts R ini harus kita tekan dengan telunjuk kiri, sedangkan shift ditekan oleh kelingking kanan. Maka jika kita sekarang melakukannya, lihat perubahannya di sini di atas. Maka huruf R yang tadinya berwarna hitam berubah menjadi berwarna biru dan bergaris bawah. Artinya telah diketik dengan benar. Selanjutnya huruf E, tugas selanjutnya ini berubah. Tadi yang berbingkai merah adalah R, sekarang ke huruf berikutnya yaitu E. Kita ketik E dengan, lihat ini petunjuknya, dengan menggunakan jari tengah tangan kiri. Kita ketik, maka lihat bahwa E dari warna hitam berubah menjadi biru, yang artinya telah diketik dengan benar. Kemudian P kita ketik lagi dengan petunjuknya adalah ini dengan jari kelingking tangan kanan. Kita ketik benar. Nah, kemudian jika misalnya kita salah mengetik, di sini timbul pesan ya, correct. Satu lagi kita contohkan yang benar, U oleh telunjuk kanan. Kita ketik correct, timbul pesan correct. Nah, jika kita menekan salah, misalnya sekarang B itu harusnya oleh telunjuk tangan kiri. Akan tetapi misalnya kita terpleset, misalnya kita jadi malah tekan huruf tuts V, maka akan tampil pesan error. You have typed V instead of B. Nah, dalam error seperti ini kita tidak bisa melanjutkan ke huruf berikutnya. Jadi dia akan menunggu terus, kita harus menekan huruf B sampai benar. Jadi kita tidak bisa mencet huruf untuk L, tidak bisa muncul pesannya muncul terus. Kita sampai dia menunggu kita menginput yang benar yaitu huruf B. Demikianlah cara kerja software ini. Dan nanti ketika kita telah selesai mengetik semua tulisan ini, akan ada resume
dari kegiatan kita tersebut. Akan tetapi untuk sebagai contohnya, lebih baik saya mulai dari awal. Maka saya selesaikan dulu yang ini. Saya akan mulai dari awal, di mana saya akan mengetik dan tanpa menjelaskannya kepada Anda, saya akan fokus pada kegiatan mengetik saya kali ini. Selesai saya kerjakan, dan bisa dilihat resumenya berikut ini, yaitu tangan kiri saya left hand, akurasinya 93,3%. Paling sering salah adalah huruf A dan D. A harusnya merupakan tugas kelingking dan D adalah harusnya tugas jari tengah ya. Kemudian kecepatan rata-rata 382 cpm, yaitu karakter per menit. Sedangkan prestasi tangan kanan saya adalah akurasinya 92,7%. Yang paling sering salah adalah huruf N dengan kecepatan rata-rata 351 karakter per menit. Statistik secara totalnya adalah kecepatan rata-rata 373 karakter per menit dengan net speednya, yaitu kecepatan bersihnya adalah 347, yaitu dengan dikurangi kesalahan yang dilakukan. Di sini ada salah satu fitur yang menarik, yaitu replay. Jadi ketika kita play di sini, maka akan muncul gambar bagaimana tadi kita melakukan pengetikan. Dengan melihat seperti ini, melihat mana yang benar dan mana kejadian salah, kita bisa menyadari apa yang tadi telah kita lakukan dengan benar maupun yang keliru. Sehingga yang keliru itu bisa kemudian diperbaiki pada kesempatan berikutnya. Coba kita lihat. Oke, cukup segitu. Kemudian di sini juga ada yang menarik juga, report yang berisi resume keseluruhan daripada kegiatan yang tadi telah kita laksanakan. Dengan nilai-nilai seperti ini kita bisa memakainya sebagai tolak ukur. Jadi misalnya sekarang kita melakukan pengetesan, kemudian kita berlatih sekian lama, kemudian setelah berlatih kita melakukan pengetesan lagi dengan harapan bahwa kecepatan kita akan meningkat, akurasinya meningkat. Jika itu tercapai, maka berarti latihan kita berhasil dan atau efektif. Demikian penjelasan saya tentang program latihan mengetik menggunakan program Max Type Lite ini yang amat menarik ini, dan akan membantu Anda untuk berlatih mengetik dan meningkatkan produktivitas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan saya Buce pada kesempatan-kesempatan berikutnya.